Nah, kemudian kaitannya kepada awal munculnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya maupun para pengikutnya, ya, bahwa telah datang, ya, setelah tahun 62 Hijrah itu maraknya bid'ah Mu'tazilah dan bid'ah Musyabbihah, dan selain daripada keduanya, ya. Faqayyadallahu imamaini jalilaini Abul Hasanil Asy'ariyah wa Aba Mansuril Maturidiyah radhiyallahu anhuma. Nah, maka di sini Allah telah menakdirkan ataupun telah menghadirkan, ya, dua imam, yakni Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhuma. Untuk apa? Faqoma bi'idahi aqidati ahli sunnati wal jamaati allati kana 'alaiha sahabatu wa man tabi'ahum bi'iradi adillatin naqliyatin wa aqliyatin, untuk menjelaskan, ya, untuk mengatasi paham-pahamnya bid'ah Mu'tazilah dan paham-pahamnya bid'ah Musyabbihah maupun selain daripada keduanya, ya, dengan apa? Dengan menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana pada akidah ini sebelumnya telah diajarkan maupun telah dibawakan oleh para sahabat dan oleh para pengikutnya, tsumalladina yalunahum, dengan cara apa? Dengan cara biirodi adillatin naqliyatin wa aqliyatin, membawakan dalil-dalil nakli dan juga dengan cara membawakan dalil akli, ma'arodi syubahil mu'tazilati wal musyabbihati wa ghairihima, tidak lain dan tidak bukan untuk menolak datangnya paham bid'ah Mu'tazilah dan bid'ah Musyabbihah dan selain daripada keduanya. Nah, maka fanusiba ilaihi ma ahlus sunnati fasara yuqalu li ahli sunnati asy'ariyun wa maturidiyun. Dinisbatkanlah kedua imam ini, yakni Abu Hasan Al-Asy'ari beserta Abu Hasan Al-Maturidi, sebagai ahlu sunnah, dan juga telah dikatakan bahwa kedua imam ini adalah Asy'ariyun dan Maturidiyun di dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan pula Imam Hafidz Murtadha Djubaid berkata bahwa di dalam kitabnya Syarah Ihya Ulumuddin telah dimutlakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kepada kedua imam tersebut, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah, yakni kepada Abu Hasan Al-Asy'ari dan kepada Abu Mansur Al-Maturidi, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Hafidz Murtadha pun telah dikatakan oleh Imam Ibnu Abidin Al-Faqih Al-Hanafi dalam kitab hasyiahnya, ya. Dan yang selanjutnya, Ahlus Sunnati wal Jamaati firqatun wasatiyatun bainal firaqil muntasibati lil islami kama kanat ummatul islami wasatun bainal umamil ukhra. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan liyakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah golongan yang moderat, ya, golongan pertengahan, golongan yang moderat di antara golongan-golongan yang menisbatkan dirinya lil Islam, terhadap Islam, sama halnya dengan umat Islam itu adalah umat pertengahan ataupun umat moderat di antara umat-umat yang lain. Sesuai yang telah dikatakan oleh Allah bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah ayat 14. Dan kemudian fa ummatul islami wasatun bainal yahudi wa nasara fit tauhidi. Umat Islam itu adalah umat yang memiliki sifat-sifat moderat di antara
bangsa Yahudi dan Nasrani di dalam masalah tauhid, bahwa orang-orang Yahudi itu menyifati Tuhannya ataupun menyifati Allah itu dengan sifat nukson, dengan sifat kekurangan, yang mana sifat nukson ini telah dikhususkan kepada makhluk-makhluk Allah. Dan orang Yahudi itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga ia berkata bahwa Allah itu memiliki sifat bakhil, sifat pelit, dan Allah pun memiliki sifat fakir, ya. Dan juga Allah itu memiliki ataupun memerlukan istirahat di dalam melakukan pekerjaannya, ya. Dan juga Allah itu menurutnya sama bentuknya seperti manusia. Itu menurut pendapat daripada orang Yahudi yang memang menyifati Allah itu sama seperti makhluknya, ya. Sebagian daripada perkataannya orang Yahudi pun telah dikatakan oleh Allah bahwa laqad sami'a Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya, ada pada surat Al-Imran ayat 181. Dan juga telah dikatakan pula oleh Allah bahwa waqalatil yahudu yadullahi maglulatun, ada pada surat Al-Maidah ayat 64. Nah, terus wan nasara wasaful makhluqa bi sifatil khaliq azza wa jalla fashabbahuhu bihi wa qalu innallaha wal masih ibnu maryam wa innal masiha ibnullahi wa annahu yakhluqu wa yarzuqu wa yaghfiru wa yarhamu wa yutibu wa yu'aqibu ta'ala Allahu amma yaqulu dhalimuna uluwan kabira. Orang-orang Nasrani pun menyifati kebalikan daripada pendapatnya orang Yahudi, ya, di mana orang Yahudi itu menyifati Allah dengan makhluknya, namun orang Nasrani menyifati makhluknya dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Dan orang Nasrani itu menyerupakan manusia dengan Tuhannya, sehingga dirinya berkata, orang-orang Nasrani berkata bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam, dan sesungguhnya Al-Masih itu adalah anaknya Allah, dan sesungguhnya Al-Masih itu ialah Tuhan yang menciptakan kita dan yang memberi rizki dan yang memberi ampunan, memberi kasih sayang, memberi balasan, baik buruknya balasan, dan memberi siksa. Nah, di sini ta'alallahu amma yaqulud dzalimun uluwan kabiron, Allah lah yang maha tinggi atas segala apa yang telah dikatakan oleh orang-orang zalim, ya. Selanjutnya yang terakhir, bahwa ahlus sunnati wal jamaati wasatun bainal firaqil muntasibati lil Islam kal khawarij wal mu'tazilah fahum wasatun bainal mufarritin al-ghalin wal mufarratin al-mudayyin fa fi asma'illahi wa sifatihi matalan fa ahlus sunnati wal jamaati wasatun bainal musyabbihati wal mu'attilati fal musyabbihatu syabbahullaha bi khalqihi wal mu'attilatu nafau asma'allahi wa sifatihi wa fa ahlus sunnati wal jamaati la yushabbihunallaha bi khalqihi wa la yanfauna asma'ahu wa sifatihi. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu adalah golongan pertengahan, golongan yang memiliki sifat moderat di antara golongan-golongan yang lain yang memang menisbatkan dirinya kepada Islam, seperti halnya Khawarij, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Fahum wasatun bainal mufarritin, dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan pertengahan di antara golongan-golongan yang memang melewati batas, ya, dalam masalah pendapat, dalam masalah pergerakan, entah itu dalam masalah apapun itu di dalam masalah-masalah agama, ya. Intinya golongan yang lain itu tidak seperti golongan-golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya di dalam masalah asma Allah dan masalah sifat-sifat Allah, ya. Misal, nah di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan sebagai golongan pertengahan di antara kaum musyabbihah wal mu'attilah di dalam masalah asma Allah dan sifat Allah. Kaum musyabbihah mengatakan bahwa
Allah itu serupa dengan makhluknya. Dan kaum Mu'attilah itu mengatakan bahwa tidak ada asma Allah maupun sifat-sifat Allah. Nah, di sini sebagai golongan penengah Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meniadakan asma Allah dan sifat-sifat Allah. Dalam kata lain, Allah memiliki asma-asmanya dan juga Allah memiliki sifat-sifatnya tersendiri, namun berbeda dengan makhluknya. Sesuai yang telah difirmankan Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat 11. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.